Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Saranita. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap terdakwa Panca Darmansyah dalam kasus pembunuhan 4 anak kandungnya yang dilakukan di Jagakarsa pada 3 Desember 2023. Dalam putusannya pada Selasa 17 September, Ketua Majelis Hakim Sulistyo Muhammad Dwi Putro memvonis Panca dengan hukuman mati. Vonis Majelis Hakim sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum. JPU mengajukan agar Panca Darmansyah dituntut hukuman mati atas perbuatannya tersebut. Hakim mengatakan hal yang memberatkan terdakwa adalah tidak mencerminkan seorang ayah dan suami yang baik. Perbuatan terdakwa juga dinilai sangat tercela dan bertentangan dengan hukum, serta melukai rasa keadilan, kemanusiaan terhadap korban maupun rasa keadilan masyarakat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga tidak menemukan hal yang meringankan terhadap terdakwa. Panca dijatuhi pidana mati, maka pidana perkara dibebankan kepada negara. Mengingat pasal 340 KUHP dan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Majelis Hakim menyampaikan bahwa terdakwa tetap ditahan dan menetapkan barang bukti berupa 1 buah kacamata dalam kondisi patah dengan 4 buah sandal anak dimusnahkan. Diketahui peristiwa pembunuhan yang dilakukan Panca terhadap 4 anak kandungnya ini dilakukan pada 3 Desember 2023 lalu. Panca tega membunuh 4 anaknya dengan cara dibekap di kamar. Ayah sekaligus pelaku pembunuhan tersebut melakukan aksi kejinya selama 1 jam, yaitu sekitar pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Awalnya Panca membekap anak bungsunya berinisial AS yang masih berusia 1 tahun. Setelah 15 menit, kemudian dia mengeksekusi anak ketiganya berinisial A yang masih berusia 3 tahun. Setelah itu, Panca juga membekap anaknya yang kedua, S, berusia 4 tahun, kemudian anak pertamanya, VA, berusia 6 tahun. Aksi sadis Panca dilatar belakangi api cemburu terhadap sang istri, yaitu DM. Panca merasa jika dirinya dan anak-anaknya tiada, DM bisa bebas melakukan hal yang diinginkan. Berapa mundur anak-anak yang masuk kamar karena sebelumnya ada 2 tamu. Setelah masuk kamar, hidup kemudian terdakwa membuka satu persatu anaknya dengan jeda sekitar 15 menit, dimulai dari anak yang kecil terlebih dahulu dengan 2 tangan dan berurutan sampai terakhir anak yang pertama sempat berontak. Kemudian terdakwa menyusun mainan anak-anak disimpan di bawah, disimpan juga sepatu mereka. Setelah anak-anak tidak bernapas, terdakwa mengambil pisau. Dan hari kedua memotong kaki tangan, dan hari ketiga menusuk-nusuk paku di bagian perut dan mengeluarkan darah serta badan terasa lemas. Menimbang bahwa saksi Dika Kurniawan Haryono mendapatkan telepon dari saksi Devi Manisa sebagai laporan warga ada terjun baru. Kemudian saksi Dika Kurniawan Haryono datang ke rumah kontrakan siang hari setelah zuhur. Saksi Dika Kurniawan Haryono menghubungi saksi Yakub selaku PRT, saksi Asmaroh Dwi Astuti pemilik rumah kontrakan datang ke rumah untuk membuka pintu setelah masuk rumah dalam kondisi berantakan, karpet ada bercak darah. Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 pukul 15.00 WIB saat saksi Agus Dwi Hartono sedang melaksanakan tugas dihubungi saksi Yakub yang mengatakan ada mayat di rumah terdakwa. Selanjutnya saksi Agus Dwi Hartono mencoba masuk rumah bersama dengan saksi Yakub, saksi Taufan Firmansyah, saksi Dika Kurniawan Haryono. Dan pada saat masuk ke dalam rumah, saksi Agus Dwi Hartono melihat kamar-kamar tersebut dalam keadaan gelap dan melihat terdakwa tergeletak dalam kamar mandi tanpa pakaian dengan kondisi kesadaran diri dan ada luka di pergelangan tangan bekas sayatan benda tajam. Setelah melihat kondisi terdakwa, kemudian saksi Agus Dwi Hartono mencari sumber bau terhadap dengan cara handphone yang kemudian saksi Agus Dwi Hartono melihat 4 orang anak sudah dalam keadaan membusuk dengan posisi berjejer di atas kasur dengan kondisi kamar gelap. Kemudian saksi Agus Dwi Hartono langsung menghubungi karena
Reskrim Polsek Jagakarsa untuk dilakukan keadaan setelah bantuan kedatangan ambulan. Menimbang bahwa hasil visum ada petum atas nama Fiona Audrey yang didatangi oleh Dr. Asrika Prajoga SPFM dan Dr. Para Firtauro SPFM, Dr. Spesialis Forensik dan Mediko Legal di Rumah Sakit Bayangkara Mabes Polri. Dengan kesimpulan, setelah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang perempuan berusia 6 tahun dalam kondisi pembusukan lanjut, pada pemeriksaan ditemukan gambaran kekerasan tubuh pada tangan dan bibir, konfirmasi dengan pemeriksaan histopatologi forensik. Selanjutnya ditemukan organ-organ tubuh penuh dengan keadaan pembusukan dan gambaran menggunakan palu, dan juga dikonfirmasi dengan pemeriksaan histopatologi. Dalam bentuk rumah tangga saudara dalam dakwaan 1 alternatif pertama dan dakwaan 2 alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Panca Darmansyah oleh karena itu dengan pidana mati. 3. Menetapkan terdakwa tertahan, menetapkan barang bukti berupa 1 buah kacamata harga dalam kondisi patah sampai dengan 4 buah sandal anak dimusnahkan. 5. Membebankan tidak perkara kepada negara. Dan keputusan dalam persoalan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 9 September 2024 Sulistyo Muhammad bin Nurul SMH sebagai ketua Heru Sulawesi dan Radityo Baskoro SMPN masing-masing sebagai anggota yang diucapkan dalam sidang tuntutan umum pada Selasa tanggal 17 September 2024 pengadilan negeri dengan Jambi. Para hakim anggota tersebut dibantu oleh Istof Mayang SMH, Pangkat Pengadilan pada Pengadilan Negeri Selatan, setelah dihadir oleh Andi Jaya Adani Desa, hukum dan terdakwa kami penasihat hukum. Itu putusan terhadap perkara saudara. Terhadap putusan ini, saudara punya hak menerima, pikir-pikir selama 7 hari atau menyatakan banding. Silakan ke penasihat hukum. Dari pihak hakim ini yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memberikan putusan kepada saudara Panca Darmansyah, dan untuk jawabannya adalah sesuai tadi dengan saudara Panca Darmansyah. Memang perbuatannya salah dan salah tidak manusiawi. Untuk keadilan kita sebagai penasihat hukum yang seadil-adilnya kita nyatakan banding. Baik, kalau Tutumu? Terima kasih ya. Kami menyatakan sikap untuk pikir-pikir ya. Baik, dengan selesainya baca putusan ini maka pemeriksaan perkara atas nama Panca Darmansyah selesai dan sidang ditutup. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.